Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidip. Pada video kali ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai bagaimana cara menginput soal di aplikasi Moodle, tepatnya di e-learningnya SMA Negeri 1 Gianyar. Nah, yang pertama kita akan masuk ke situsnya terlebih dahulu. Situsnya yaitu dosman.melajah.id. Jadi Bapak dan Ibu tinggal ketik saja di kolom URL. Nah, kemudian kita akan sampai di tampilan dasar atau di interface dasar e-learning SMA Negeri 1 Gianyar. Nah, Bapak dan Ibu pasti sudah diberikan kumpulan username. Silahkan dicek di situ username masing-masing dan juga password dasarnya. Nah, kita masukkan username kita. Misalkan saya di sini username-nya Dipta Samsidip. Kemudian kita masukkan password dasar yang diberikan oleh admin. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah masuk sudah login ke situs e-learning SMA Negeri 1 Gianyar, nanti akan muncul change password. Nah, ini bagi Bapak Ibu guru yang pertama kali masuk ke e-learning SMA 1 Gianyar. Jadi akan disuruh nanti untuk mengganti password dasar tersebut dengan password pribadi agar guru-guru yang lain atau pihak yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk ke akun Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu kesulitan memahami current password, new password ini apa, bisa kita rubah saja dulu bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini diminta kata sandi saat ini. Kata sandi saat ini jadi maksudnya password dasarnya ya. Kemudian kita masukkan password baru atau password pribadinya. Kita ulangi sekali lagi password pribadinya atau password barunya. Nah, kemudian kita klik simpan perubahan. Nah, passwordnya juga kita bisa simpan di akun Gmail kita ya, agar nanti tidak terus mengetik username atau password ketika masuk ke situs. Nah, klik lanjutkan. Nah, ini tampilan awal ketika kita sudah masuk di akun kita, akun pribadi kita di e-learning SMA Negeri 1 Gianyar. Nah, kita langsung saja bagaimana cara menginput soal di e-learning SMA Negeri 1 Gianyar, khususnya menginput soal PAT. Nah ya, untuk Bapak dan Ibu kalau masuk ke sini masih menjumpai bahasa Inggris, bahasa fitur-fiturnya itu masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggantinya dengan klik profilnya Bapak dan Ibu, klik bahasa, kemudian pilih bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah, nanti semua fiturnya akan dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk menginput soal kita klik kursusku. Nah, nanti di kursusku ini akan ada 2 kursus. Jadi kursus yang pertama ini misalkan di sini milik saya adalah 10 Matematika IWA Dipta Samsidip. Nah, ini sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu empu serta kelas yang Bapak Ibu ajar. Nah, di sini untuk kegiatan sehari-hari kita, dan lagi satu kursus yang diprioritaskan untuk penginputan soal PAT. Di sini ada 2022-23 10 PAT. Nah, karena tema kita sekarang adalah penginputan soal, Bapak dan Ibu bisa masuk ke 10 PAT-nya ini. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk menginput soal sesuai mapel Bapak dan Ibu, bisa klik selengkapnya, kemudian pilih bank soal. Nah, di bank soal ini, Bapak dan Ibu pilih kategori, sesuaikan dengan mapel Bapak Ibu yang ingin diinput soal.
Nah, misalkan kalau saya matematika, ya pilih matematika. Kalau Bapak dan Ibu informatika, klik informatika, dan selanjutnya. Nah, usahakan ini diperhatikan ya, harus disesuaikan dengan mapelnya. Jangan asal klik. Nah, karena nanti tempat soal dan Bapak Ibu akan sesuai dengan lokasi yang dipilih di kategori ini. Nah, saya pilih matematika. Kemudian untuk menginput soal, kita klik buat soal baru. Pilih jenis dari soal tersebut. Karena sesuai dengan kesepakatan rapat adalah pilihan ganda, jadi kita pilih pilihan ganda. Kemudian klik tambahkan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diisi dalam menginput soal. Yang pertama, Bapak dan Ibu prioritaskan saja mengisi bagian-bagian yang ada tanda seru merah ini. Di luar itu jangan diisi dulu. Jadi prioritaskan mengisi yang ada tanda seru merah ini. Ini wajib untuk diisi. Nah, kategori sesuai dengan mapel kita, seperti yang tadi saya sudah bilang. Kemudian nama soal di sini Bapak dan Ibu agar memudahkan menginput bisa menggunakan nomor soal boleh, atau bisa menggunakan topik dari soalnya juga boleh. Nah, misalkan ya, saya ambil soal dulu. Nah, contoh soal. Nah, misalkan di sini yang diinput adalah bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia kita pilih bahasa Indonesia, kemudian masukkan nama soal, boleh dipakai topik yang ingin dibahas, boleh juga dipakai urutannya nomor 1, 2, 3, 4, tidak masalah juga. Nah, di sini saya pakai aja topiknya. Misalkan bahasa Indonesia ini topiknya prosedur. Kita klik prosedur, kita copy paste saja langsung. Nah, kemudian kita copy lagi soalnya, taruh di teks soal. Kita copy, paste. Nah, setelah itu pertanyaannya sama, kita taruh juga di bagian bawah di teks soal juga. Nah, untuk poin bawaan ini biarkan 1, jangan dirubah. Kemudian kita lanjutkan ke jawaban. Di jawaban ini berarti pilihan gandanya. Ini adalah pilihan-pilihannya, pilihan 1 sampai 5, berarti A, B, C, D, E. Nah, pilihan 1 di sini kita sesuaikan. Misalkan A-nya jawabannya adalah ini. Pelamar akan bertemu customer service saat wawancara. Ini kita copy. Kita taruh di pilihan 1. Kita copy, taruh di pilihan 1. Paste. Ini udah masuk. Nah, usahakan A, B, C yang ada di soal tidak terlihat di sini ya Bapak Ibu. Jadi cukup teks dari jawabannya saja. Pelamar akan bertemu customer service saat wawancara. Kemudian kita lanjutkan B, kita taruh di pilihan kedua. Isi teks untuk pilihan C-nya kita taruh di pilihan ketiga. Kemudian kita taruh juga ini pilihan keempatnya, D untuk pilihan keempat, dan E untuk pilihan kelima. Nah, setelah itu, karena jawabannya C, untuk memberikan jawaban yang benar di Moodle, kita cari C itu kan pilihan ketiga berarti. Nah, kita klik di pilihan ketiga, nilainya kita isi 100%. Jadi, 100% ini berarti pilihan 3 itu merupakan jawaban yang benar, sesuai dengan soal dan kunci yang sudah Bapak dan Ibu bikin. Nah, jadi itu, kemudian kita simpan perubahan. Nah, nanti akan dimuncul di bahasa Indonesia itu di sampingnya ada 1, berarti Bapak dan Ibu sudah menginput 1 buah soal. Nah, bagaimana cara kita ngecek apakah soal yang kita input itu sudah benar atau enggak, atau mempreviewnya?
kita tinggal klik di bagian edit ini, ada tanda panah ke bawah, kita klik. Nah, di sini kita lihat pratinjau. Nah, nanti soalnya di siswa akan muncul seperti ini. Bapak dan Ibu bisa baca kembali, bisa cek apakah ada kekurangan atau tidak. Kalau sudah benar, kita klik tutup pratinjau. Nah, untuk menambahkan soal, nanti Bapak dan Ibu langsung klik lagi buat soal baru. Nah, sampai soal yang sudah Bapak dan Ibu bikin habis di input atau sudah terinput semuanya. Nah, contoh lainnya lagi, misalkan yang saya input itu adalah soal yang ada gambarnya. Misalkan seperti soal biologi ini. Nah, jadi kalau soal biologi, Bapak dan Ibu pilih mapel biologi, sesuaikan mapelnya, pilih mapel biologi, klik buat soal baru. Pilih jenis tesnya, pilihan ganda juga. Nah, sekali lagi, Bapak dan Ibu prioritaskan isi yang ada tanda serunya dulu. Nah, yang lain daripada itu mungkin nanti belakangan kita akan ulik bersama. Nah, di sini untuk nama soal bisa pakai nomor soal atau pakai topiknya. Seperti di sini kita bisa pakai topiknya adalah sel. Nah, soalnya untuk gambar Bapak dan Ibu tinggal copy paste saja. Langsung paste di sini. Kalau gambarnya terlalu besar, misalkan Bapak dan Ibu bisa ubah ukuran gambarnya dengan cara klik gambar ini. Sisip atau edit gambar ini diklik lagi, nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, kita bisa kurangi ukurannya, sesuaikan lagi ukurannya dengan cara merubah nilainya ini. Misalkan di sini saya pakai 300 saja. Untuk perataannya kita pakai tengah. Nanti ukurannya akan otomatis disesuaikan kalau Bapak dan Ibu sudah mencentang ukuran otomatis ini. Jadi tinggal edit satu saja, nanti sisi yang lainnya akan berubah dengan sendirinya. Kalau ukuran otomatis ini sudah diedit. Kalau Bapak dan Ibu rasa ukurannya sudah tepat, klik simpan gambar. Nah, nanti ukurannya akan mengecil dengan sendirinya. Nah, selanjutnya soalnya kita copy. Masukkan di teks soal juga. Kita klik enter dulu. Nah, setelah itu poin bawaan dibiarkan 1. Nah, untuk pilihannya kita masukkan di sini A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yaitu A atau pilihan satunya. Kita isi 100% di pilihan 1. 100%. Kemudian Bapak dan Ibu klik simpan perubahan. Nah, soalnya akan tersimpan di bank soal Bapak dan Ibu sesuai mapelnya. Jadi ada 1 juga di belakang biologi, itu berarti banyaknya soal yang sudah tersimpan. Nah, untuk melihat bagaimana soalnya apakah sudah sesuai dengan keinginan kita bisa klik edit tanda panah ke bawah ini, klik pratinjau. Nah, ini tampilan soalnya. Kalau nantinya siswa sedang menjawab tesnya Bapak dan Ibu. Jadi tampilan soal yang Bapak dan Ibu input seperti ini. Kalau sudah sesuai, tutup pratinjau. Kalau masih ada salah, nanti Bapak dan Ibu bisa klik edit soal. Nah, kalau masih ada yang salah, ada yang kurang, edit soal lagi. Nah, selanjutnya misalkan soal yang lain seperti soal matematika. Nah, misalkan ini. Yang soal nomor 8. Topik mengenai titik puncak. Ada persamaannya. Nah, kita bisa ambil biologi, matematika. Kemudian klik buat soal baru. Kita pilih pilihan ganda. Nah, kita isi nama soal. Di sini saya pakai topiknya, yaitu seputar titik puncak. Boleh saja, sekali lagi, boleh saja Bapak dan Ibu memilih nama soalnya diisi nomor soal, nomor 1, nomor 2, nomor boleh, agar memudahkan untuk menginput soal. Kemudian kita masukkan isi soalnya. Di sini mengandung persamaan ya. Sampai kuadratnya kita masuk ke sini, taruh di teks soal. Kemudian persamaannya ini bentuk fungsinya
kita pakai LaTeX. Bagaimana cara menggunakan LaTeX? Bapak dan Ibu klik tanda panah ke bawah, tampilkan lebih banyak tombol, klik. Di sini pilih gambar yang seperti kalkulator ini, yang judulnya editor ekuasi. Kita klik. Di sini diedit persamaan menggunakan teks atau ini LaTeX ya. Di sini Bapak dan Ibu ketikkan fungsinya itu fx sama dengan ax kuadrat fx sama dengan ax kuadrat. Jadi untuk kuadrat itu kita nulisnya pakai ini, simbol topi ini, kemudian isikan 2. Itu berarti nanti munculnya akan x kuadrat seperti di pratinjau ini. Kemudian tambahkan dengan bx, ditambah dengan c. Jadi previewnya akan muncul di bawah. Kalau sudah selesai, klik simpan persamaan. Ini fungsi LaTeX-nya. Kita lanjutkan. Adalah 2 jika F2. Ini kita bisa pakai LaTeX lagi, sekalian latihan. F2 sama dengan F4 sama dengan 0. Kalau sudah sesuai, klik simpan persamaan. Maka A plus B plus C sama dengan berapa? Klik LaTeX lagi. A plus B plus C sama dengan. Kita klik simpan persamaan. Sudah selesai untuk teksnya. Kemudian kita klik pilihannya. Poin bawaan dibiarkan 1. Kemudian pilihan satunya negatif 10. Kemudian pilihan 2-nya negatif 6. Pilihan 3-nya negatif 4. Pilihan 4-nya 4. Dan pilihan 5-nya 6. Jawabannya adalah B. Jadi pilihan 2 kita pilih nilainya itu 100%. Kemudian kita klik simpan perubahan. Jadi udah tersimpan. Kita cek lagi, kita preview untuk melihat tampilannya. Nanti tampilannya seperti ini. Sudah sesuai dengan soal kita. Kalau misalkan masih ada yang salah, kita tutup pratinjau, kita bisa edit lagi, edit soal lagi. Bapak dan Ibu bisa perbaiki lagi kalau misalkan masih ada yang kurang-kurang. Kalau sudah dirasa perbaikannya udah tepat, lagi sekali kita klik simpan perubahan. Jadi itu cara kita menginput soal di bank soal PAT. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah menginput keseluruhan soal, nanti untuk kuisnya akan diurus oleh pihak tim IT dan admin. Jadi Bapak dan Ibu cukup menginput soalnya saja dan pastikan soalnya itu tidak ada yang salah. Demikian yang dapat saya sampaikan dari video ini. Jadi bagaimana tutorial atau cara kita dalam menginput soal di bank soalnya PAT. Kalau ada yang kurang-kurang, Bapak dan Ibu bisa langsung tanyakan ke pihak admin ataupun tim IT SMA Negeri 1 Gianyar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa.